Pernah nggak membayangkan jika suatu hari kedua telingamu tidak bisa mendengar suara-suara? Nah, Rohyati Sofyan, perempuan Bandung, menulis antologi cerita pendek berjudul Pelayaran Tristan. Bagaimana seorang perempuan yang tidak bisa mendengar bisa menulis cerita pendek? Bagaimana perbendaharaan katanya? Ikuti penulis dan buku Golagong TV. Penulis dan buku. Ayo para penulis pemula, penulis muda berkumpul di sini. Buku cerpenmu atau novelmu akan saya bedah di sini di Golagong TV. Tentang literasi semua ada di sini. Penulis dan buku Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Kali ini saya akan membahas kata pengantar Pelayaran Tristan yang ditulis oleh Tendika Sumantri. Pelayaran Tristan, antologi cerita pendek Rohyati Sofyan, diterbitkan oleh Media dan Data Center Wanadri, sebuah perkumpulan pencinta alam. Ini luar biasa. Sebuah perkumpulan pencinta alam punya kepedulian terhadap literasi, baca dan tulis. Saya akan membedah bagaimana kata pengantar ditulis oleh Tendika Sumantri dalam menyikapi tentang penulis yang tidak bisa mendengar. Bagaimana dia bisa menyusun kata menjadi kalimat yang indah. Saya sendiri pernah mengajari beberapa pelajar yang ingin menulis cerita pendek, dan memang mereka memiliki keterbatasan dalam hal kosakata. Kata pengantar dalam sebuah antologi cerita pendek memang jarang dibahas. Kali ini saya akan membahasnya sebagai pintu masuk. Tendika Sumantri, editor di buku ini, menulis di kata pengantarnya, dua dunia, sebuah pengantar. Saya akan baca paragraf pertamanya ya. Suatu siang di kota Bandung pada 2000, cukup terik saat itu, seorang perempuan muda datang menemui saya yang sedang bekerja sebagai editor halaman opini dan pendidikan harian umum Galamedia. Meja kerja saya terletak di lantai 2 sebuah rumah yang dikontrak perusahaan sebagai kantor. Cuaca terik di luar terasa juga di ruangan seluas 12 meter persegi itu. 8 penghuni tetap yang sedang berpacu melawan tenggat mulai berkeringat. Kehadiran perempuan muda itu pun terabaikan. Dia berdiri, bingung sendiri. Sampai Pak Juju, petugas satpam merangkap resepsionis, memberitahukan bahwa ada tamu untuk saya. Ketika tamu itu saya hampiri, dia tidak berkata jelas. Entah apa yang dikatakannya. Dia menyerahkan naskah esai, lalu pergi begitu saja seperti tergesa-gesa. Saya pun tidak begitu peduli. Saya yang sedang riweuh menulis artikel untuk tajuk rencana hanya tersenyum dan meletakkan naskahnya di meja. Biarlah. Nanti saya lihat setelah tugas menulis tajuk selesai. Naskahnya cukup bagus dan layak muat. Belakangan setelah kenal lebih dekat, saya baru tahu bahwa perempuan bernama Rohyati Sofyan itu adalah penyandang tunarungu. Ya, dia tidak dapat mendengar. Pantaslah siang itu ucapannya tidak jelas terdengar dan tidak saya mengerti. Setelah cukup lama mengenalnya, kami sering berkontak melalui surel. Dia ternyata tidak hanya menulis esai, tetapi juga menulis puisi dan cerpen. Dia ternyata tidak hanya menulis esai, tetapi juga menulis puisi dan cerpen. Dia cukup rajin mengirimkan karya-karyanya ke berbagai media. Kumpulan cerpen Pelayaran Tristan ini sebenarnya kumpulan karya lama Rohyati. Paling tidak 10 tahun lebih naskahnya terpendam dalam harddisk beberapa komputer yang saya gunakan. Berkali-kali saya mencoba mengeditnya, tetapi tidak pernah tuntas. Konsentrasi saya terpecah ketika ada pekerjaan lain. Naskah-naskah cerpennya itu kembali terpendam.
Dalam hati saya berjanji, naskah-naskah ini harus diterbitkan menjadi sebuah buku, bagaimanapun caranya. Mengapa saya mengotot untuk menerbitkan buku kumpulan cerpen ini? Cerpen-cerpen pada buku ini menurut saya adalah refleksi dua dunia rohyati, kenyataan dan fantasi rohyati yang menjadi sumber imajinasinya. Rohyati memang seperti hidup dalam dunia itu. Rohyati hidup di dunia yang sunyi, dunia tanpa bunyi. Dia bisa mengenal kata lewat bahan-bahan bacaannya, tapi dia tidak tahu bagaimana melafalkannya. Dia tahu huruf A, B, C, dan seterusnya, tapi dia tidak tahu bunyi huruf-huruf itu. Padahal huruf adalah lambang bunyi. Sudah pasti dia juga tidak tahu bagaimana mengekspresikan kata-kata yang dibacanya. Dia hanya bisa berfantasi dan berimajinasi. Dia hanya bisa berfantasi dan mengimajinasikannya. Seperti penyandang tunanetra yang harus mendefinisikan warna langit yang biru dalam buku braille yang dia baca. Tinggal di dunia seperti itu tentu membuat rohyati tidak mudah untuk menulis cerpen. Bagaimana bisa mengekspresikan orang yang sedang berbicara melalui telepon, sedangkan dia hanya bisa menulis SMS? Bagaimana mengekspresikan kemarahan, sedih, senang, dan sebagainya, sedangkan dia tidak pernah tahu intonasi saat berbicara? Saat membaca buku, dia hanya bisa mengira-ngira ekspresi apa yang diwakili kata-kata yang dibacanya. Persis seperti dia berusaha membaca gerak bibir kawan bicaranya. Buku ini harus terbit karena saya ingin menunjukkan kepada banyak orang imajinasi itu. Buku ini harus terbit karena saya ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa imajinasi itu tidak bisa dibatasi oleh kenyataan. Rohyati Sofyan adalah salah seorang yang telah membuktikannya lewat cerpen-cerpen yang berbicara tentang pengetahuan, pengalaman hidup, dan fantasinya. Bandung, Juni 2020, Tendi Kak Somantri. Saya sengaja membacakan utuh kata pengantar Pelayaran Tristan, karya perempuan yang tidak bisa mendengar atau tunarungu bernama Rohyati Sofyan. Terima kasih sahabat Golagong TV sudah menonton episode Kata Pengantar, sebuah antologi cerita pendek. Pembahasan kumpulan cerita pendek Pelayaran Tristan ini ikuti di episode berikutnya. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini. Penulis dan buku. Ayo para penulis pemula, penulis muda berkumpul di sini. Buku cerpenmu atau novelmu akan saya bedah di sini. Di Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.